Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Insya Allah video ini akan tayang hari Senin. Gua ingin ngobrol ringan aja terkait dengan lini tengah Manchester United. Jadi setelah pertandingan menghadapi Reading, ada oleh-oleh di dalam tanda kutip dari Andy Carroll untuk tim Manchester United, yaitu adalah cederanya Christian Eriksen. Dan menurut gua ini tentu saja bukan kabar yang bagus ya bagi Manchester United. Christian Eriksen ini merupakan pemain inti menurut gua ya sejauh ini, bahkan sudah tampil di 19 pertandingan liga bagi Manchester United ya. Sementara Manchester United sendiri bertanding 20 kali. Jadi 19 kali Christian Eriksen ini tampil, baik itu sebagai starter maupun juga pemain cadangan, dan hanya satu pertandingan dia absen karena ya dari 20 pertandingan 19 itu Christian Eriksen main. Dan bukan hanya itu saja, bagaimana kontribusi Christian Eriksen di Manchester United musim ini juga menurut gua luar biasa. Praktis Christian Eriksen ini kalau dilihat statistiknya, dia merupakan pemain Manchester United dengan angka assist terbanyak, 7 asisnya. Kalau di Liga Inggris, angkanya dia itu di bawah Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne ini ada 11, Bukayo Saka 7, Christian Eriksen 7. Jadi memang sangat sentral menurut gua perannya, terutama dari sisi assist, kontribusi langsung ke gol berupa assist. Lalu juga permainan, bagaimana dia bisa menghubungkan lini belakang, lini tengah, dan juga lini depan di beberapa pertandingan cukup menurut gue cukup krusial di sana, di mana inilah yang Manchester United tidak miliki musim lalu ya, pemain yang bisa menghubungkan dengan baik lini belakang dan juga lini tengah dan juga lini depan dari Manchester United. Nah, oleh karena itu menurut gue karakternya juga berbeda ya, karakter di luar lapangan, di atas lapangan juga penampilannya tenang, teknik tinggi, dan dengan adanya Christian Eriksen, gue melihat sosok Bruno Fernandes contohnya, ini merubah permainan tentu saja dari Manchester United. Gue melihat secara spesifik contoh Bruno Fernandes bisa lebih konsentrasi ke lini depan, tidak harus sering untuk menjemput bola sampai ke bawah, dan ini merupakan ya hal yang dilakukan oleh Christian Eriksen misalnya. Sekarang dengan tidak adanya Christian Eriksen, ya ini akan merubah menurut gua. Belum diketahui by the way akan berapa lama Christian Eriksen ini absen. Mudah-mudahan tidak lama. Erik ten Hag di konferensi pers setelah menghadapi Reading mengatakan ada cedera ankle dan harus ditunggu 24 jam minimal untuk bisa mendapatkan hasil informasi dari scan ya yang lebih akurat. Ya cuma menurut gua ini merupakan lampu kuning bagi lini tengah Manchester United dan juga permainan Manchester United di jadwal yang akan ketat. Sekali lagi mudah-mudahan tidak lama ya cederanya. Gua melihat ada beberapa pemain mungkin yang bisa dijadikan solusi sementara sambil menunggu sang pemain ini pulih kembali. Tentu saja ada nama Fred di sana. Fred pemain ini yang di beberapa musim yang lalu bukan merupakan pemain yang disukai oleh banyak fans Manchester United ya kan. Diharapkan ya dia cabut saja karena pemain tanpa visi dan lain-lain. Tapi memang terlihat jelas fungsi dari Fred ini memang bukan pemain yang dengan daya kreasi tinggi ataupun dengan visi yang tinggi pula. Enggak, tapi bagaimana kerja keras dari Fred, bagaimana pergerakan dia yang cair, bagaimana pressing yang dilakukan oleh Fred misalnya terhadap pemain tengah lawan yang seperti contoh ketika menghadapi Manchester City bisa mematikan seorang Kevin De Bruyne. Hal-hal demikian dan menurut gua ini bisa saja dijadikan solusi ya, alternatif sementara selagi Christian Eriksen ini cedera. Fred tentu saja dengan karakter, kapasitas dan juga teknik yang berbeda nantinya dari Erik ten Hag. Kemungkinan kedua, gua melihat Scott McTominay juga bisa diturunkan, diduetkan mungkin dengan Bruno Fernandes dengan peran dan juga posisi yang berbeda ya. Ini juga bisa diturunkan oleh Erik ten Hag, namanya juga alternatif kan, walaupun
Gua melihat permainan dari Scott McTominay nampaknya lebih bagus kalau dia didorong agak ke depan. Ketika menghadapi Arsenal, dia diturunkan agak ke bawah ya. Dia bagus dalam perebutan bola, tapi dalam distribusinya ini yang menjadi kelemahan seorang Scott McTominay. Dan menurut gue sih ini bisa saja menjadi alternatif ya. Jadi ada dua paling tidak. Pemain muda itu juga bisa dilakukan oleh Erik ten Hag, walaupun nampaknya peluang itu kecil. Contoh menurunkan Zidane Iqbal, ya kan, itu bisa saja. Tapi menurut gue melihat bagaimana Erik ten Hag memberikan kesempatan bagi pemain muda, kalau memang tidak bisa dipercaya tidak akan diturunkan, tidak hanya sekedar mencari pengalaman ya. Ataupun menurut gue alternatif ketiga bisa jadi juga seorang Bruno Fernandes ditarik lagi. Itu juga bisa ke posisi tengah ya. Karena sama seperti seorang Christian Eriksen yang aslinya merupakan seorang gelandang serang, lebih gelandang serang, gue melihat Bruno Fernandes juga punya kapasitas untuk bermain sebagai gelandang tengah. Hanya saja tentu kalau seandainya Bruno Fernandes ini ditarik menjadi gelandang tengah, maka gelandang serang utamanya nomor 10 ya harus mencari sosok lain juga yang bisa menempati posisi tersebut sebagai ganti Bruno Fernandes yang turunkan ke bawah. Tapi menurut gua ya itu hanya alternatif ketiga. Paling tidak dari alternatif ketiga, dari tiga alternatif tersebut, atau alternatif keempat bisa jadi juga ya Erik ten Hag mengganti formasi menjadi 4-3-3 contohnya. Tapi gue tidak melihat ke arah sana ya, ke ganti formasi ya, murni karena Erik ten Hag nampaknya pakemnya betul di 4-2-3-1. Sangat jarang sekali Erik ten Hag ini mengganti formasi. Bahkan contoh ketika ada beberapa pemain yang cedera, Diogo Dalot ya kan, dia memainkan Tyrell Malacia di sebelah kanan dan lain-lain. Jadi dia lebih nampaknya merubah posisi pemain tidak secara individu, tidak secara kolektif. Dan oleh karena itu gue pikir nampaknya Fred yang akan diberi kesempatan di sana. Semoga dia bisa berduet bagus, karena perkembangan Fred sekali lagi kalau gue lihat dari zamannya Jose Mourinho lalu Ole Gunnar Solskjaer, ada perkembangan yang jelas ya. Grafiknya itu memang ke atas. Bukan tipe pemain yang bisa diandalkan sepanjang musim iya, tapi Fred ini bisa menjadi seorang pemain alternatif di lini tengah, baik itu ketika tim mengalami kebuntuan atau tim sudah di atas angin, artinya bermain dengan nyaman, atau mungkin ini dia menjadi alternatif pemain yang cedera. Fred punya kapasitas demikian, dan ini salah satu kelebihan Fred. Oleh karena itulah kalau ada pendapat mengatakan Fred ini dibuang saja dan lain-lain karena pemain tidak bervisi dan ya, kita tidak mungkin memiliki contoh 5 gelandang tengah yang punya visi luar biasa semua. Gua berpikir lebih baik kita punya 5 gelandang ya, mungkin 1 atau 2 saja yang punya visi yang bagus, lalu yang lainnya gelandang pekerja keras, gelandang memenangkan duel, gelandang yang pintar cari ruang. Jadi punya karakter berbeda nih, sehingga kaya variasi di lini tengah Manchester United, baik itu dari sisi strategi maupun juga ya dari sisi kedalaman skuad. Dan menurut gua Fred bisa memberikan hal tersebut. Cuman walaupun demikian, ya gue juga tahu kalau kapasitas Fred itu berbeda dengan Christian Eriksen. Semoga Christian Eriksen cederanya tidak parah sehingga bisa segera kembali ke skuad utama Manchester United, karena jadwal saat ini sampai dengan bulan awal Maret ya, atau di bulan Februari ini akan sangat-sangat ketat. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Sepakat nggak sepakat Fred, atau mungkin ada solusi lain, ganti formasi ataupun juga pemain yang lain? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.